Halo kawan, kembali lagi ya. Ini di part 2, lanjutan dari sesi yang pertama tadi di aula gereja dan depan gereja ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke tempat asrama atau kamar-kamar di mana para biarawati atau apa namanya pegawai-pegawai gereja ini tinggal dan ini ya, menginap ya. Oke, ini kita sudah berada di dalam ya. Oke, saksikan terus ya part 2 kita, serunya bagaimana tempat ini. Di sini ada cerita mengenai satu meja kecil itu tidak bisa diambil, atau pernah kejadian dibawa keluar dan kembali lagi. Meja itu misteri, dan pernah di pembuktian untuk meja tersebut dibuktikan kemudian bergerak seperti nanti kita lihat seperti apa bentuk mejanya dan semistis apa meja itu ya. Saksikan terus. Oke, terima kasih. Kita lanjut kawan. Kawan-kawanku semua, ini kita sudah berada di dalam ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah kamar yang pertama. Nah, ini ada kasur. Kasur ini nampaknya sudah lama juga ini. Kamarnya tidak terlalu besar ya, ukuran 2 kali 2,5 meter mungkin. Seperti itu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kamar. Ini kamar yang kedua. Seperti biasa kita jalan. Penampakannya saya kasih tahu dulu sedikit sebocoran. Tetap ada pohon sukun juga. Dan halaman ini lebih luas. Tadi terakhir kita di ujung sana ya, yang ada kolamnya. Nah, ini kita lanjut terus. Oke kawan-kawan, sudah merinding dan sudah ngeri ya tuh. Kawan-kawan, kamar tidak terlalu besar, tapi memang ini ditempati oleh pegawai. Ini ada penampakan cangcut juga ini. Lewat. Ini. Nampaknya ini juga masih belum terlalu hancur ya, karena ini bukan tempat yang terbakar ya, karena ini tempat tinggal atau tempat memang aktivitas mereka sehari-hari ya. Meja bukan ini ya kak, bukan mejanya, bukan yang ini ya. Nah, ini kamar mandi. Ada satu rekan explore juga yang di sini kesurupan ya. Ini kamar mandinya. Di sini juga ada sebuah sumur tua yang dipercaya sebagai yang menjaga tempat ini ya, atau pepunden ya. Katanya orang sini pepunden atau yang paling pertama sini menjaga kegaiban tempat ini, katanya menurut cerita seperti itu ya. Tapi memang nggak bisa kita tahu di sini karena tempatnya lokasinya di pintu depan. Kalau nanti bisa dilihat, nanti akan saya perlihatkan ya. Oke, lanjut kita masuk ke dalam. Ini banyak bekas-bekas makanan kelelawar ya. Ada yang lewat tadi. Permisi. Nah, ini nampak dalamnya. Langsung dari depannya di sana ya. Depan di sana ini ada ruang tengah. Mungkin ini ruang untuk kumpul-kumpul atau seperti apa ya. Ada suara. Ini langsung ke jalan ya, kayak jalan raya langsung ke perbatasan dengan rumah orang ya. Oke, lihat penampakan seperti ini. Kita akan berjalan terus masuk ke dalam sana. Sebentar, ini tangan saya ada banyak nyamuk di sini. Nyamuknya banyak sekali kak ya. Kakak-kakakku dan abangku semua banyak nyamuknya. Permisi. Wah, nampaknya ada yang pernah ritual di sini. Tuh, banyak bunga-bunganya. Ada apa ini? Jadi kesannya sangat mistis sekali nih. Permisi. Wih, ada yang lewat. Serius ada yang lewat. Kok saya takut ya? Ngeri kawan-kawan di sini. Ternyata lebih ngeri. Part 2 ini lebih mengerikan daripada part pertama tadi ya. Atau ruangan kedua ini memang lebih ngeri dan lebih ekstrim. Menurut saya malah lebih
lebih ngeri di sini ya. Dan di sini juga pernah terjadi uji nyali juga dan mengalami kesurupan sehingga tak sadarkan diri lama, dan katanya dia melihat sosok putih seperti pocong dan bola api menyala katanya di tengah ini, meledak dan membesar sehingga dia muntah darah. Tapi karena memang ada ahli spiritualnya jadi selamat ya dan aman-aman saja. Oke, kita lanjut ya. Ini ruangan berikutnya. Ini ruangannya cukup besar juga. Ini nampaknya ruang tamu juga mungkin ya. Bisa jadi, atau ruang bermain juga. Kan? Mungkin ini bila ditempati masih bagus juga ya. Seperti ini lokasinya. Saya mau bercerita sedikit juga tentang mengenai meja yang tidak bisa pindah itu. Bahwa meja itu mungkin sudah, menurut spiritual itu udah lama benar, karena itu mengandung energi katanya seperti itu, negatif. Jadi bila ada yang mau ngambil meja itu silahkan, dan dijamin meja itu akan kembali lagi seperti itu. Kalau kawan-kawan ada yang mau berminat boleh itu diambil, nanti akan kita tunjukkan ya. Ini kita teruskan dulu biar nanti bisa langsung ke belakang ya. Takutnya hujan dan jadi saya tidak bisa ke belakang. Permisi. Wih, ini ada meja apa ini? Ini ada meja dan ini kaca seperti biasa, ada kaca dan meja. Ini sepertinya kamar ya. Ini kamar juga ini. Ini kamar, kepala saya sudah pusing. Di sini ternyata selain bau kelelawar dan bau apek, enggak, di sini pengap juga ya. Oke, kita lanjut. Ini ruangan besar, ini besar ya, cukup besar ruangan ini. Wah, apa ini? Mungkin ini bekas-bekas dulu ya, bekas-bekas dulu. Oke, biasa. Ada kamar mandi lagi. Ada kamar mandi lagi. Nah, ini cukup besar kamar mandinya. Cukup besar kamar mandinya. Ada gayung juga. Dan bau ya. Kamar mandi seperti ini identik dengan kuntilanak atau sejenisnya lah ya. Seperti itulah, mereka senang kalau kita sebut-sebut, mereka akan senang terus. Oh, belum, kita lewat sini dulu ya. Kita lewat sini. Nah, kita belum ke arah dapurnya. Wow, ini luas juga. Ini mungkin pintu dari sana, jadi masuk lewat sini. Kemudian ini ruang tamu, masuk ke sini, dan ini ada ruangan lagi. Apa ini? Wow, ini dapur. Ini apek benar, baunya apek, nggak karuan ini. Kamar mandi seperti ini tempatnya, benar-benar terbengkalai ya, benar-benar udah nggak karuan ya baunya. Bau sekali ya di sini. Saya nggak tahu ciumnya, baunya bau, bukan bau bangkai tapi bau apek, tapi basah gitu, kain basah apek. Apeknya tapi luar biasa ya apeknya ya. Ini hati-hati nih, seperti ini akan jatuh. Menurut pengakuan yang penjaga itu, di sini sering terjadi penampakan atau bunyi-bunyi ya. Kalau penampakan di sini identik dengan ada sosok tidak berbaju tapi punya pakai celana, tinggi besar, tapi dia bertanduk. Menurut kawan-kawan dia itu apa ya? Menurut kawan-kawan apa? Dan sosok nenek yang menjaga sumur itu katanya itu pepundennya di sini. Seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah siapa sosok yang tinggi, besar, bertanduk dan tidak memakai baju. Tapi katanya tidak mengganggu, hanya menampakkan saja ya. Tapi menurut saya namanya menampakkan itu mereka memberitahu
Oh, mereka ada dan sedikit mengganggu, namanya juga menampakkan ya, pasti mengganggu ya. Kok ada suara lagi cekik-cekik? Tadi ada suara cekik-cekik kan. Jadi gini kawan, penelusuran saya seperti ini nih, untuk masuk frame itu nggak pernah ya, belum pernah saya dapat. Nah ini tiba-tiba blur nih, belum pernah saya dapat masuk frame. Tapi kalau untuk dilihat mata langsung itu iya, ada beberapa yang masuk dalam penglihatan dalam mata, tapi tidak dengan masuk kamera ya. Oke, kita lanjut lagi sebagai ini aja sih, sama apa namanya, edukasi aja. Takut itu manusiawi, tapi takut itu bisa dilawan dengan kita berani. Karena awal berani ada itu pasti dari rasa takut. Menurut saya takut hanya ilusi dan olahan pikiran bawah sadar saja, seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan takut. Bukan berarti kita langsung berani semua entah apa itu ya, tapi untuk hal-hal seperti ini tidak perlu ditakutkan ya. Untuk penunggu di setiap rumah itu pasti ada, cukup memang kita untuk berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, dalam arti kita selalu ingat sama mereka ya. Kalau dari filsafat Jawa mengatakan eling lan waspada ya. Jadi ya harus selalu ingat akan Yang Maha Kuasa dan pasti kita selalu dalam lindungan. Oke, kita lanjut lagi ke kamar karena ini sesinya sudah mau hujan, udah sore ya. Nah, ini penampakannya yang di kamar-kamar misterius yang sering terjadi: tangisan, penampakan sosok hitam besar, penampakan tangan panjang, dan penampakan kuntilanak serta pocong. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada beberapa kamar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 pintu. Kita spill satu-satu ya. Ini kawan, lorong ini, nah seperti ini lorongnya. Penampakannya seperti ini. Nah, ini juga hanya 4 ya, yang tadi yang di depan 4 dan di belakang ada banyak ya. Kita akan mulai dari kamar nomor 1. Permisi. Bau nangka di sini. Tidak, nangka pecah ini. Ini yang nomor 1, kamarnya seperti ini ya, biasa ya pada umumnya kamar. Di sini ada tulisan sop duren, aja isin dadi wong Tegal, sop duren. Nah, seperti itu ya semuanya ya, kamar-kamar atau kos-kosan. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 seperti ini. Sama, untuk baunya seperti ini sama ya. Menurut saya semuanya sama. Tuh, atasnya sudah bolong sekali. Oke, kita lanjut karena memang hanya kamar ya seperti ini. Kamar per kamar. Nanti edisi malam akan saya posting ulang juga mungkin ya. Oke, ini adalah kamar mandi, jreng-jreng. Kamar mandi identik ya. Oh, ini adalah kamar mandinya. Permisi ya, di shooting sebentar, mau masuk YouTube dan explore ini ya. Oke. Di sini kamar mandi. Ini pernah nongol uji nyali, di sini ada nongol sosok kepala aja ya di sini. Jadi peserta itu lari terbirit-birit dan sampai mesan minuman itu 4 gelas katanya, seperti itu penjelasannya. Ya, gimana juga manusia kalau ketemu yang aneh-aneh pasti akan seperti itu ya, pasti akan ketakutan. Namanya juga sesuai channelnya menembus batas ya, jadi batasan manusia ditebus ya, karena memang menghilangkan rasa takut, itulah menurut saya seperti itu. Ini ada yang terkunci, ini sepertinya tidak bisa dibuka ya. Coba kita lihat dalamnya. Permisi. Wow, sama ya, kosong juga. Barangkali ada pocong atau kuntilanak atau apa yang ada di sini. Ada, tapi mereka malu-malu kucing.
Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Jangan lupa setelah explore harus ditutup lagi ya. Ada kalau bisa terbuka, kalau terbuka ditutup lagi, jangan dibiarkan. Ini tertutup juga. Digital Dream Utopia. Ini tertutup juga. Oh ya, ini terkunci juga. Oke, ini kita sudah mau sampai ujung. Ini juga terkunci juga ya. Ini sepertinya perempuan yang menempati ini. Menurut gambar-gambarnya seperti si perempuan. Nah kan? Nah, ini dia nanti yang ujung ya. 2 kamar lagi, 2 pintu lagi akan kita masuk di kamar mandi lagi. Berarti selang-selang ini ada kamar mandi ya. Kamar mandi tempatnya mereka beraktivitas atau bertenggernya sebuah makhluk yang berputih-putih yang bernama Mbak Lasmi ya. Jadi biarkan seumpama terbuka, biarkan terbuka, bila tertutup kalau biarkan tertutup, tapi bisa dibuka, kita boleh buka, tapi jangan lupa ditutup lagi. Wah, banyak aqua juga ya, minuman juga di sini. Kaki saya berat ini. Ini kawan, akan saya tunjukkan ke kamar terakhir. Permisi. Ini dia yang paling mistis dan paling angker. Tuh, auranya langsung, gambarnya beda. Ini meja ini bisa bergerak sendiri katanya seperti itu. Ketika ada peserta uji nyali datang sini nih, dan ditinggalkan kamera, stay kamera, ini bergerak-gerak sendiri. Dan ini kononnya ketika dipindah akan kembali lagi ke sini. Menurut kawan-kawan Indigo bagaimana ini? Apakah iya seperti dengan cerita atau hanya gimmick aja ya? Tapi menurut saya ini kan kamar paling pojok. Memang paling pojok ini yang paling mengerikan dan paling serem ya, karena saya juga kemarin malam ada explore di sini juga dan saya tungguin di sini. Nanti akan saya tampilkan videonya juga ya. Semoga bisa masuk ketika malam, sensasi malam seperti apa. Oke. Mungkin cukup segini aja ya dari saya, dari ruangan terbengkalai ini. Oke, terima kasih. Nah, seperti ini. Tuh, kalau tampak dari dalamnya seperti ini ya, dari pojokan seperti ini. Oke, terima kasih udah menyaksikan sampai akhir video ini. Ini adalah part keduanya dan saya sudah lunasi sampai akhir, dimana lokasi ini asramanya yang sering terjadi penampakan dan badan sosok tinggi besar tidak berbaju itu ya. Lanjutan dari part 1 yang terbakar gereja yang menewaskan seorang wanita biarawati dan dimakamkan di sini juga. Dari Menembus Batas Explore, Bang Dans mengucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe dan sebarkan video ini bila bermanfaat. Satu lagi pesan saya, jangan takut sebab takut itu hanya ilusi. Lawan terus maka beranimu akan muncul. Terima kasih. Dadah.